Salam jumpa, Ibu Bapa, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan harian dari Romo David Lemewu MGR. Mari kita siapkan hati dan selamat mendengarkan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan dikau." Demikianlah sabda Tuhan, dan terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita sering lupa bersyukur kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan selalu memberkati kita dengan berkat-Nya yang berkelimpahan. Tetapi kita sering lupa akan Dia. Kita merasa bahwa semua yang sudah kita terima, semua yang baik yang ada pada diri kita, keluarga kita, itu sudah hak kita. Bahwa Tuhan itu memang tugasnya harus memberikan segala yang baik bagi kita. Kalau kurang, kita marah dan kecewa. Kalau baik, kita lupa pada Tuhan. Mungkin Anda tidak seperti itu ya. Tetapi dalam perjalanan kita memang berjalan untuk semakin lebih bersyukur kepada Tuhan. Kita semakin disembuhkan oleh Tuhan. Kita dengar ke-10 orang kusta itu. Mereka karena kekustaannya berdiri jauh dari Yesus. Mereka jijik akan kekustaan di kulit mereka. Kita pun sebenarnya juga punya kusta. Mungkin tidak di kulit kita, tidak di luar, tetapi di dalam hati kita. Saat kita berdosa, kita menunjukkan bahwa ada kekustaan di hati kita yang tidak bisa kita sembuhkan sendiri. Kita berdiri jauh-jauh dari Tuhan Yesus dan kita mohon agar Tuhan menyembuhkan kita. Tuhan Yesus menyuruh kita untuk pergi beribadat seperti ke-10 orang itu. Dalam perjalanan kita pun disembuhkan. Di dunia ini kita adalah seorang peziarah. Ya, kita berjalan menuju ke rumah Bapa pada akhirnya. Dalam perjalanan kita pun kita pelan-pelan disembuhkan. Tetapi dalam kisah ini hanya ada satu saja yang kembali untuk mengucapkan syukur sampai tersungkur di depan Tuhan Yesus. Dan dia adalah orang asing, bukan orang yang diakui
menjadi orang Israel yang murni. Tapi Tuhan Yesus tidak pandang bulu. Dia melihat hati orang Samaria itu. Dan dia juga melihat hati kita. Apakah kita orang yang dianggap mempunyai iman Kristiani atau tidak. Tuhan melihat bagaimana kita ingat Dia dan bersyukur atas segala berkat, apalagi kesembuhan yang kita terima dari dosa-dosa kita. Sungguh pemberian yang terbesar itu adalah Tuhan Yesus yang mati bagi kita untuk menyembuhkan kita dari kusta kedosaan kita. Berkat yang sungguh besar, tapi berkat yang kecil pun di mana Tuhan selalu setia pada kita. Odol sikat gigi yang kita pakai di pagi hari, makanan, minuman, udara, pakaian, keluarga, teman, pekerjaan kita, rumah yang kita tinggal, matahari, segala yang disediakan Tuhan itu besar kecil, kita harus belajar menghitungnya. Jika kita semakin menghitung berkat Tuhan, tidak ada lagi waktu untuk hal-hal yang lain, karena sungguh banyak dan besar berkat Tuhan itu. Mari kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Mari kita hitung berkat Tuhan hari ini. Ada banyak lagu yang mengajak hati kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Mari saya nyanyikan satu lagu yang sedang diproses untuk dibuat videonya. Mudah-mudahan akan jadi segera. Besar kasih setiamu Bapa di hidupku, tiada duanya keagunganmu. Betapa ku bersyukur Yesus untuk anugerahmu, tiada artinya hidup tanpamu, Tuhan. Tiada artinya hidup tanpamu, Tuhan. Ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk segala yang Engkau berikan kepada kami. Bapa, ajarlah kami untuk selalu mengingat segala berkat yang Engkau berikan, yang kecil, yang besar di hidup kami, untuk pemberian Putramu yang Engkau berikan sebagai tanda cintamu kepada kami, sehingga kami pun bisa disembuhkan dari kusta kedosaan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Amin.